Surya Pos, selamat sore. Saat ini sedang berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dan kita saat ini mengetahui bahwa Bapak Libertus Hansen Sarjana Hukum Magister Sains terpilih menjadi Ketua DAD definitif di Kecamatan Mentrado. Dan dengan demikian kita juga saat ini sedang berada di warung kopi saya sendiri, Pak Yel Jenal, Ketua DPD KWRI Kalimantan Barat, langsung akan wawancara dengan Bapak Libertus Hansen secara eksklusif berkaitan dengan definitifnya sebagai kepala desa, ketua DAD Kecamatan Mentrado. Selamat sore Pak Libertus Hansen Sarjana Hukum Magister Sains. Selamat sore Bang Gil dari Surya Pos. Seiring dengan terpilihnya Bapak Libertus Hansen sebagai Ketua DAD di Kecamatan Mentrado, kita ketahui bersama bahwa Pak Libertus Hansen ini adalah orang yang punya karir luar biasa dan punya dedikasi yang cukup menarik dan nilai jualnya yang di tengah-tengah masyarakat cukup baik dan handal di sini. Dengan demikian kita mendengar langsung komentar Bapak Libertus Hansen. Silakan Pak Liber. Terima kasih Surya Pos, Bang Gil, pimpinan Surya Pos, dan rekan wartawan dan juga Ketua Dewan Adat Kecamatan Samalantan yang saat ini sedang berada di kita. Kita tidak langsung saya mampir ke sini untuk diskusi karena memang media massa ini adalah bagian juga dari DAD karena kita ini adalah mitra di semua elemen masyarakat, wartawan, pemuda dan lain-lain itu adalah mitra kita. Selain itu pemerintah, kepala desa, pihak vertikal, kemudian dan ini itu juga mitra. Jadi dalam hal ini saya berterima kasih banyak kepada pihak pemerintah daerah dan juga terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Mentrado yang memberikan kepercayaan kepada saya terutama menjadi Ketua DAD terpilih. Karena itu adalah dukungan besar dari masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang ada di sana, terutama ketua-ketua adat desa, kepala-kepala desa. Kami di sana adalah 11 desa dan 11 ketua adat yang memilih itu adalah ketua adat. Jadi kalau desa tidak memilih. Nah, dari pemilihan kemarin saya menang mutlak 9-3 karena satu abstain. Jadi saya juga terima kasih dengan ketua adat yang percaya dengan saya, dengan masyarakat. Saya melanjutkan program-program yang telah dirintis, dibuat oleh pendiri saya. Beberapa yang telah jadi pendiri kita itu adalah meneruskan apa yang belum ada, kita melanjutkan apa yang sudah ada, kita teruskan, kita perbaiki. Itu tujuan saya. Terutama masalah struktur kepengurusan Dewan Adat Desa, struktur kepengurusan Dewan Adat Kecamatan yang sampai saat ini juga masih belum rampung. Tapi puji Tuhan sudah kita buat, sudah rampung semuanya. Dalam komunitas kita akan menyerahkan kepada pihak kabupaten, itu Dewan Adat Kabupaten. Karena prioritas sekali dari personalia ataupun organisasi ini penting, karena kemana arah dari lembaga ini kalau tidak ada pengurusnya. Jadi struktur organisasinya tidak jelas. Tapi ini puji Tuhan sudah rampung, kita kerjakan. Baik, Pak Libertus Hansen Sarjana Hukum Magister Sains, kita kenal bahwa elektoral beliau cukup dan sangat memuaskan, sehingga di tengah-tengah masyarakat dia dapat terpilih sebagai Ketua DAD. Dan Ketua DAD itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk menarik perhatian masyarakat. Kira-kira Pak Liber, konsep apa yang bisa membuat Pak Liber bisa disenangi masyarakat dan bisa terpilih menjadi Ketua DAD Kecamatan Mentrado?
Ya, terima kasih Surya Pos Bangil dan rekan-rekan. Sebenarnya tidak ada konsep atau ide-ide lain, karena memang ini untuk aku sebagai ketua Dewan Adat ini harus memahami pertama bagaimana kita menempatkan diri kita ke tengah-tengah warga masyarakat yang katakan begini. Jadi kita juga bukan hanya memimpin gaya, karena di sana itu banyak suku dan agama yang berbeda-beda. Dewan Adat ini adalah mengayomi semua yang pelayanan humanis kepada semua pihak. Nah, namun demikian, ketua Dewan Adat ini tidak boleh menghukum orang. Dia sebagai pihak pemerintah, pihak mediasi, pemersatu, nah, itu tugas daripada DAD. Nah, kebetulan saya juga sebagai sekarang masih merangkap kepala binua Gerantuk, yang artinya kalau kepala binua ini adalah sebagai hakim di dalam memberi keputusan dalam hukum adat. Nah, saya bukan karena tadi bilang kemampuan saya melobi atau bagaimana elektabilitas di masyarakat, tetapi itulah yang kita tonjolkan adalah bahwa kita sudah pernah bekerja keras membela, karena di DAD ini tidak ada honor, tidak ada uang, bekerjanya sosial. Nah, kalau kita tidak bekerja sosial mengharapkan imbalan, tidak akan jalan. Semuanya ini akan terpulang kepada niat kita untuk melestarikan kearifan lokal, adat dan budaya ini. Mesti harus kita mau dan bekerja keras bersama masyarakat, bersama dengan pengurus. Nah, oleh karenanya sekarang kita ini punya moto adat dan budaya pemersatu bangsa. Artinya semua etnis, agama, suku yang ada sana kita bersatu kompak untuk melestarikan kearifan lokal, baik itu ya secara adat Dayak atau adat suku-suku lain. Kalau memang bisa dia kembangkan dalam satu event acara, contohnya naik tango ataupun acara-acara lain, ditampilkan semua etnis yang ada, punya sanggar budaya, kita kembangkan, kita lestarikan, kita bina, kita bimbing sesuai dengan perkembangan yang ada. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 1986 tentang lembaga adat adalah mitra daripada pemerintah. Ini harus kita amanah ini. Manakala ada kebingungan, ada yang tidak sesuai di masyarakat, kita sebagai mediator memfasilitasi antara pihak ke para pihak. Ini harus ada yang dituakan. Itu tujuan Dewan Adat. Tapi Dewan Adat tidak juga absolut. Dia juga ada batas-batasannya. Karena bersifat hukum itu kan absolut yang dilakukan itu. Itu barangkali Bang Yan. Baik Pak Liber, tadi Pak Liber juga mengatakan ketua adat itu, ketua DAD itu tidak bisa menghukum adat, ya kan? Ya. Kesimpulannya yang kita ambil di sini adalah kita melihat daripada adat. Adat itu kan yang dimaksud dengan adat itu adalah bagian dari budaya, ya, bagian dari budaya. Dengan demikian, dan di situ dijelaskan bahwa adat adalah bagian dari budaya yang memiliki hukum adat di dalamnya. Dan dari situ sudah mengatakan ada hukum adat. Tapi kenapa harus tidak bisa menghukum adat? Ya, saya jelaskan. Artinya ketua adat tidak boleh menghukum orang karena ada hakimnya. Panduan kita adalah ada di dalam hukum adat Dayak. Di situ sudah tertara, itu yang kita jalan amanah itu. Artinya pemutus ini adalah ketua adat, bukan ketua Dewan Adat. Nah, ada Timanggung, ada kepala binua, ada ketua adat. Ketua adat inilah yang memutuskan yang bersalah atau tidak. Tetapi panduannya sudah ada di dalam hukum adat, namanya buku hukum adat Dayak. Itu udah ada di situ. Itulah kita jalankan, itu amanah itu. Jadi kita nggak bisa buat-buat. Namanya contoh di pasal 77 Undang-Undang Adat udah tertara
kecapangan mulut ataupun mulut atau apa yang kita bicarakan cuma mencemooh baik orang, ngomongin orang, ternyata ada pipi itu kena kecapangan mulut, itu sudah ada di dalam pasal undang-undang adat. Itu Pak Liber ya. Ya, Baik, kalau kita lihat di sini bahwa betapa besarnya manfaat dan apa namanya kewajiban hukum adat itu. Tadi justru kalau kita melihat bahwa publik melihat bahwa hukum adat itu adalah bagian daripada atau adat budaya bagian daripada pemersatu bangsa ya. ya, Pemersatu bangsa. Artinya di sini adat juga bisa menghindari bisikis-bisikis yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat karena sangat dikontrol sama dewan adat dan tokoh-tokoh adat yang lainnya. Kira-kira untuk ke depan konsep apa yang harus Bapak Liber lakukan karena masih banyak saat ini penyakit-penyakit sosial yang berkaitan dengan apa namanya tradisi daerah masing-masing itu. Dengan demikian sepertinya ini perlu penanganan khusus dari Dewan Adat. Kira-kira apa yang harus disampaikan oleh Dewan Adat kepada seluruh masyarakat adat, tentunya orang-orang Dayak yang punya adat ya. Di sini kira-kira justru dengan adanya satu statement yang akan disampaikan oleh Pak Libertus Hansen Sarjana Hukum Magister Sains ini, tapi justru sangat berfungsi dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira seperti apa yang harus disampaikan sehingga penyakit sosial itu bisa mengurangi persentasenya. jadi begini, peran Dewan Adat kepada masyarakat adalah pertama-tama kita membina, adakan pembinaan terhadap pola muda. Anak-anak muda kita ini kan perlu pembinaan dari segi dampak-dampak yang berpengaruh, terutama ya pergaulan bebas, narkoba dan yang lain. Ya. Terus yang kedua juga tidak menutup kemungkinan para orang-orang tua ini peran sertanya dalam kapasitas sebagai orang adat tetap menjaga adat dan budaya kita, leluhur kita, yaitu menjaga etika. Karena di dalam salah satu organisasi ataupun masyarakat dia punya 4 peran yang disebut dengan integritas: berpikir, berbicara, etika, dan moral. Nah, yang ditonjolkan ini adalah 4 kriteria ini. Nah, ini yang perlu kita bimbing, kita arahkan anak-anak muda kita ke depannya. Kita perlukan pendekatan persuasif agar mereka merasa, oh saya punya Dewan Adat, oh saya punya orang tua. Itu tujuan ke depan. Dan yang tidak kalah penting sekarang sedang kita jalani ini, pertama ya acara-acara event itu biasa ritual tiap tahun, itu sudah pasti. Namun yang selain itu pembinaan di bawah ini kadang-kadang kita kan harus bekerjasama dengan pihak desa, bekerjasama juga dengan pihak kepolisian, TNI, TN, tokoh masyarakat. Ini seiring, tanpa itu tidak bisa. Dan memang kerjanya ya kerja keras, sosial itu bagus. Terima kasih hasil wawancara kita dengan Pak Libertus Hansen, Sarjana Hukum Magister Sains, dan betapa besar manfaat adat itu dan betapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat adat. Tadi justru ini merupakan salah satu contoh, merupakan satu pagar bagi masyarakat adat, jangan sampai melanggar adat, dan mari kita junjung hukum adat dan kita hargai serta kita hormati, karena ini adalah merupakan satu konsep pemerintahan juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, tersirat kearifan lokal. Hebat, mantap hukum adat, mantap. Dah. Salam budaya. Itu foto aja Pak. Salam budaya. Dah, masuk gak? Matikan Pak.